Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Jember, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin membandingkan ya watak Pak Jokowi dengan Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia ya. Mohon maaf kalau salah ya ngucapinnya. Itu satu tipe ternyata. Background mereka sama-sama pedagang ya. Ya, Luhut memang dia tadinya seorang tentara, tetapi kemudian menghabiskan sebagian besar umurnya sampai umur 76 tahun, kemarin ulang tahun, itu adalah seorang pengusaha ya, emas, sawit, motor listrik, mungkin panel surya, nikel dan lain-lainnya. Jadi kita lihat ucapan-ucapannya itu pedagang itu berbahaya ya kalau diletakkan dalam konteks kekuasaan yang besar ya. Kalau mereka misalnya tidak memiliki satu kekuasaan yang di belakangnya ada anggaran yang besar, tentu itu kita tidak persoalkan, tapi masalahnya di belakang itu dia memakai anggaran semau-maunya karena kekuasaan itu. Kita lihat ucapan Luhut ya. Pertama, kita teruskan katanya kereta api cepat itu dari Bandung ke Surabaya. Coba itu, kayak nggak dipikir ya. Nggak dipikirnya gini, kereta api cepat Padalarang, Halim Padalarang, itu konon 140 km, itu sudah menghabiskan dana berdarah-darah, itu sudah sampai 108 triliun, dan utang begitu besar ke Cina sehingga sejumlah pengamat itu sudah menyimpulkan bahwa kita, khususnya kereta api cepat, masuk dalam jebakan utang Cina. Dan bahkan Faisal Basri mengatakan utang yang begitu banyak itu akan selesai, tidak akan selesai kecuali sampai kiamat, itu nggak kebayar. Begitu besar utangnya ke Cina itu. Dan kemudian tanggal 1 Oktober akan diresmikan dengan tarif sekitar 300 sampai 350 ribu untuk jarak tempuh yang 36 menit sampai 45 menit dari Jakarta ke Bandung. Tidak sampai ke Bandung, sampai Padalarang sebenarnya. Dan ini kan berbahaya. Uang yang dipakai untuk pembiayaan kereta api cepat Jakarta-Bandung itu APBN yang awalnya Pak Jokowi bilang nggak akan pakai uang anggaran pemerintah, tetapi B2B, yaitu kereta api cepat ini adalah bisnis to bisnis dari BUMN Cina dan BUMN Indonesia, dan tidak pernah pakai anggaran. Tapi bohong kan? Akhirnya dikeluarkan peraturan yang dibiayai akhirnya kereta api cepat itu sebagiannya dari APBN. Coba lihat sekarang big event point, BEP itu big event point ya. Titik impasnya itu mungkin ada yang bilang 40, ada yang bilang 80 tahun, ada yang sampai kiamat utang itu nggak terbayar. Terus Luhut mengatakan kita teruskan. Loh, kata pengamat jangan diteruskan, ini aja sudah berdarah-darah ya. Coba lihat seorang berpikir seorang pedagang kalau dikasih kekuasaan dan uangnya bukan uang dia tapi uang pemerintah, itu semau-maunya ya, ngomong itu karena merasa dia akan bisa mengalokasikan dana dengan leluasa dan biarkan nanti yang membayar adalah generasi berikutnya. Itu satu refleksi, satu ungkapan yang menunjukkan dia tidak bertanggung jawab sebagai pemimpin karena tidak memperlihatkan, tidak mempertimbangkan keadilan untuk generasi mendatang. Begitu juga proyek hilirisasi, dikuras berton-ton nikel yang konon katanya sampai 13 tahun lagi nikel itu habis, tanpa mempertimbangkan keadilan yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya. Proyek yang katanya adalah
warisan yang cemerlang dari Jokowi, kata Luhut, soal hilirisasi itu. Padahal menurut pengamat, lagi-lagi Faisal Basri, 90% keuntungan atau nikel itu diekspor atau untuk kepentingan Cina katanya. Jadi kita dengan proyek hilirisasi nikel itu sebenarnya kita menghidupkan ya industrialisasi Cina, dan kita tidak mendapat apa-apa, kata pengamat ekonomi politik Faisal Basri. Tapi Pak Jokowi terus menggaungkan hilirisasi itu tanpa mempertimbangkan dampaknya untuk generasi berikutnya. Dan sekarang kita kembali ke IKN. IKN itu awalnya juga hanya akan dibiayai oleh investor, tetapi sudah 4 tahun sejak 2016 investor itu tidak pernah datang untuk IKN. Itu menunjukkan mereka, ya, pebisnis dunia itu tidak percaya terhadap IKN, dan kemampuan Indonesia tidak bisa dipegang. Ya. Mereka sudah kehilangan trust untuk bank yang besar. CEO dari Masayoshi, ya, yaitu SoftBank, yaitu Masayoshi, kemudian memutuskan tidak jadi membiayai IKN yang katanya dia akan gelontorkan 1.000 triliun, padahal yang kita perlukan hanya 466 triliun. Dan terakhir, sikap yang berlebihan yang tidak mempertimbangkan keadilan yang berkelanjutan untuk masa depan. Kita lihat Jokowi justru mempersilahkan pemerintah Cina untuk men-set up membangun ibu kota IKN, dan kemudian memberikan karpet merah terhadap pengusaha-pengusaha Cina untuk menggarap 34.000 hektar di IKN. Coba itu. Menurut pengamat, kedaulatan kita sudah hilang, apalagi itu ibu kota. Yang bangun malah Cina, dan men-set up semuanya Cina, itu kan berbahaya. Tapi Pak Jokowi, cara berpikir pedagang, dia memberikan satu insentif yang luar biasa, yang penting ambisinya untuk menjadikan IKN itu, ibu kota yang baru itu, terpuaskan tanpa memperdulikan efek-efek yang berbahaya dari segi ekonomi, politik, kedaulatan bangsa, dan lain-lain. Dengan memberikan hak guna usaha atau hak guna apa itu, yang tanah di IKN itu selama 95 tahun, dan bisa diperpanjang 95 tahun lagi jadi 190 tahun. Luar biasa. 334.000 hektar itu dipersilakan untuk digarap, dan kemudian dapat pembebasan pajak selama 30 tahun, dan kemudian ya boleh diperpanjang hak guna tanah itu, hak guna usaha atau hak guna bangunan itu selama 190 tahun. Ini tipe yang mencemaskan, ya, kalau tipe pedagang, cara berpikir pedagang dan negara berdagang dengan rakyatnya semata-mata semua diukur dengan besaran-besaran material tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Itu sangat berbahaya, dan kita lihat cara berpikir yang mirip, ya, dengan Pak Jokowi dan Luhut adalah Bahlil, ya, soal rempang. Kalau nggak kita ambil, kita rugi. Nggak, nanti investasi yang besar yang 380 triliun dengan tahap pertama itu 180 triliun untuk membangun Rempang Eco City, itu betul-betul satu peluang emas yang harus diambil apapun taruhannya. Mungkin tadi namanya relokasi, sekarang digeser, tapi ikatan sosial sudah dihancurkan dengan pengusiran paksa dan intimidasi oleh aparat karena kekuasaan. Setelah Rempang dimasukkan menjadi proyek strategis nasional sebagaimana kereta cepat dan juga IKN. Jadi stempel PSN itu seolah-olah memberikan legitimasi bagi penghinaan terhadap martabat bangsa sendiri, semata-mata demi cara dan pendekatan seorang pedagang. Saya Yudi Pramuko, Tuhan Donat dari Parung Youtuber tertua di semesta fasbir sobran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah.
Yang diperlukan adalah pemimpin mendatang adalah seorang aktivis yang sejak muda terbiasa untuk selalu berpihak pada masyarakat yang termarginalkan dalam proses-proses pembangunan di zaman Pak Harto. Jadi ada empati, ada simpati terhadap nasib orang-orang kecil, orang-orang duafa, orang-orang kebanyakan yang selalu dilemahkan ya oleh struktur. Dan pemimpin yang selalu bersama orang-orang kecil, bersama orang-orang lemah, itu kita harapkan ada, bukan pada Ganjar, bukan pada Prabowo, tapi pada Anies Baswedan dan Caimin. Semoga, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwaan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.